Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan ilmu gizi makro. Sebelumnya nama saya Ubaidillah Aziz, NIM 195900026 dari kelas Penjas B 2019. Pendahuluan, istilah gizi dan ilmu gizi di Indonesia baru mulai dikenal sekitar tahun 1952 sampai 1955. WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil makanan dan mengolah zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlakukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Sementara itu, Riyadi mengatakan ilmu gizi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dimakan dengan kesehatan tubuh yang diakibatkannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu cabang ilmu gizi adalah gizi manusia yang khusus mempelajari gizi pada manusia. Bagian dari gizi manusia yaitu gizi olahraga. Isi materi gizi olahraga yang pertama, yang kedua istilah gizi, yang ketiga zat makro untuk latihan, yang keempat pengaturan makanan atlet. Pengertian gizi olahraga. Ilmu gizi olahraga adalah terapan gizi kepada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Istilah gizi, pangan, bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan untuk tubuh bekerja dan memperbaiki jaringan. Gizi baik, keadaan sehat yang disebabkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan pangan dalam jumlah yang cukup serta seimbang. Gizi kurang, suatu keadaan tidak sehat yang terjadi karena tidak cukup makanan yang dikonsumsi sehingga tidak memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya dalam jangka waktu tertentu. Zat gizi, senyawa atau unsur-unsur kimia yang terkandung dalam makanan diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh secara normal. Zat gizi esensial, zat gizi yang dibutuhkan tubuh tetapi tubuh tidak dapat mensintesanya dan atau tubuh tidak mampu mensintesanya dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Status gizi atlet, keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi, penyerapan, dan penggunaan pangan di dalam tubuh. Zat makro untuk latihan. Zat gizi yang dibutuhkan atlet terdiri dari zat makro dan zat mikro, yang termasuk kelompok zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Karbohidrat merupakan salah satu jenis zat gizi yang sangat penting bagi atlet. Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Protein adalah suatu zat yang susunan kimiawinya terdiri dari unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, serta kadang-kadang mengandung sulfur dan fosfor yang membentuk unit-unit asam amino. Lemak yang berbentuk padat pada suhu kamar disebut lemak atau gaji, sedangkan lemak cair pada suhu kamar disebut minyak. Lemak terdiri dari asam lemak, fatty acid, dan gliserol. Karbohidrat. Secara umum karbohidrat dapat diklasifikasikan atas monosakarida, yaitu dikenal dengan nama gula dan merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Dalam tubuh, monosakarida langsung dapat diserap oleh dinding-dinding usus halus dan masuk ke dalam darah. Ada 3 macam monosakarida yang berperan dalam tubuh, yaitu glukosa, banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, fruktosa, bersama dengan glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu yang menyebabkan rasa manis. Yang ketiga, galaktosa, merupakan hasil hidrolisis dari laktosa atau gula susu. Yang kedua, oligosakarida, terdiri dari sakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kelompok ini termasuk gula, mengandung 2-10 molekul gula sederhana. Yang termasuk oligosakarida adalah
Disakarida C12H220111 merupakan gabungan dua macam monosakarida. Ada 3 macam disakarida, yaitu sukrosa terdapat dalam sorghum, gula aren, gula tebu sering disebut gula tebu, maltosa sumbernya biji-bijian yang dibuat kecambah, dan laktosa sumbernya susu. Trisakarida C18H32016 sumbernya umbi, bit, madu, sedangkan tetrasakarida C24H42021 banyak terdapat pada bit dan kacang polong. Sifat disakarida dan monosakarida adalah larut dalam air, mudah dicerna, dan rasanya manis. Yang ketiga, polisakarida merupakan gabungan gugusan gula sederhana monosakarida. Ada yang dapat dicerna seperti tepung atau padi, amilum atau amilum, dekstrin, glikogen atau karbohidrat hewan dan manusia. Ada yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, hemiselulosa, pektin. Polisakarida tidak larut dalam air dan umumnya tidak berasa tawar. Selulosa merupakan jenis polisakarida yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat memberikan sumbangan energi bagi tubuh. Namun, selulosa penting sebagai sumber serat dalam susunan makanan. Serat makanan ini penting untuk kelancaran jalannya makanan dalam saluran pencernaan, membentuk volume makanan sehingga rasa kenyang, dan membantu mematahkan feses. Protein. Klasifikasi protein berdasarkan A. Susunan kimiawinya. Protein dapat terbagi dalam 1. Protein sederhana. Bila protein tidak berikatan dengan zat lain, seperti albumin dalam telur, ova-albumin, albumin dalam susu, laktoalbumin, dan globulin. 2. Protein bersenyawa. Bila protein membentuk ikatan dengan zat lain, misalnya protein dengan glikogen membentuk glikoprotein, protein dengan zat warna seperti dalam hemoglobin, dan membentuk kromoprotein. 3. Turunan atau derivat protein, misalnya albuminosa, pepton, kreatin, dan peptida. Unsur pembentukan protein disebut asam amino. Asam amino ini ada yang bersifat tidak dapat disintesa tubuh dan harus berasal dari makanan yang dikonsumsi, dikenal dengan asam amino esensial. Yang termasuk asam amino esensial adalah lisin, tryptophan, phenylalanine, leusin, isoleucine, treonin, metionin, dan valin. B. Berdasarkan bentuk protein dibagi atas. 1. Bentuk serabut fibrous dengan sifat sebagai berikut: daya larut rendah, kekuatan mekanis tinggi, tahan terhadap enzim pencernaan. Contoh: kolagen, jaringan ikat, elastin dalam otot, keratin, protein rambut dan kuku, miosin membentuk globular atau bola yang mempunyai sifat yaitu terdapat dalam cairan jaringan tubuh, larut dalam garam dan asam encer, mudah mengalami denaturasi. Contoh: albumin dalam susu, telur, hemoglobin, globulin dalam otot, kuning telur, histon dalam pankreas. 3. Protein konjuksi terikat dengan bahan lain non asam amino. Contoh: nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein. Terikat dengan mineral seperti ferritin, hemosiderin. Fluoroprotein. Protein banyak terdapat pada bahan makanan yang berasal dari hewan. Protein hewan seperti daging sapi, ayam, ikan, udang, hati, dan telur. Sumber protein hewani ini memiliki kualitas yang baik karena mengandung hampir semua asam amino esensial dalam bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Protein nabati seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai hanya sebagian asam amino esensial yang dikandungnya, sehingga perlu kombinasi bahan makanan yang beragam. Dalam tubuh, protein berfungsi A sebagai zat pembangun, di mana
Protein berperan sebagai bagian dari utama sel dan protoplasma, bagian pada jaringan tubuh penunjang tulang, gigi, rambut, dan kuku. Bagian enzim, hormon, bagian cair dari kelenjar, serta merupakan bagian dari zat antibodi. B. Sebagai pengatur kelangsungan proses dalam tubuh. C. Sebagai pemberi tenaga dalam keadaan energi kurang, tercukupi oleh karbohidrat dan lemak. Lemak penggolongan lemak lipid atau lemak sederhana terdiri dari mono, di, dan trigliserida. Kompleks lipid atau lemak kompleks terdiri dari 3/4 fosfolipid sebagai emulsifier atau emulgator, merupakan bahan yang tergabung dalam lemak dan merupakan bagian integral dari sel-sel tubuh, otak, dan jaringan saraf. Contoh: kuning telur, 3/4 sterol, ergosterol, dan kolesterol sebagai pembentuk sterol dan steroid. Contoh: crab, lobster, dan kuning telur. 3/4 lipoprotein terdiri dari HDL, LDL, dan VLDL, merupakan transport fatty compound di dalam plasma darah membentuk gabungan dengan protein plasma yang dapat larut. Sumber makanan: daging dan susu. Kolesterol biasanya terdapat bersama-sama dengan lemak, dapat diperoleh dari sintesa dalam tubuh dan dalam makanan. Jaringan tubuh hewan: hati, kuning telur biasanya disekretasikan keluar dalam tubuh melalui getah empedu lewat penggabungan dengan garam empedu. Kolesterol dalam bentuk larutan. Jika kolesterol mengendap disebut batu empedu. Sumber lemak: 1. Lemak nabati mengandung asam lemak tak jenuh, titik cair. Contoh: kacang tanah, biji jagung, biji kapas, kelapa. 2. Lemak hewani mengandung asam jenuh, rantai karbon panjang. Contoh: babi, sapi, kambing. Fungsi lemak dalam tubuh: cadangan energi dalam bentuk jaringan lemak yang ditimbun di tempat tertentu. 2. Angkut vitamin larut lemak. Lemak mengandung vitamin larutan tertentu. Lemak susu dan lemak ikan mengandung vitamin A dan D. Yang 3. Sebagai pelumas. Pelumas lemak membantu mengeluarkan sisa makanan. Pengaturan makanan atlet sebagai merupakan faktor penting dalam mencapai prestasi optimal. Makanya memenuhi syarat gizi seimbang memegang peranan vital bila atlet ingin mendapatkan prestasi maksimal. Bahkan dengan kombinasi yang baik antara atlet yang berbakat, teknik latihan, dan pelatih terbaik, namun makanan yang tidak memenuhi syarat dan gizi tidak seimbang, tidak mungkin atlet dapat prestasi secara maksimal. Tahapan makanan: perbaikan status gizi, pemeliharaan status gizi, pertandingan, transisi. Pengaturan makanan atlet disesuaikan dengan periode pembinaan atlet. Sesuai dengan periode tersebut, pengaturan makanan atlet meliputi 4 hal pokok. Yang pertama, perbaikan status gizi dilaksanakan awal periode pembinaan, yaitu tahapan persiapan umum. Atlet mengalami koreksi status gizi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap status gizi atlet, apakah termasuk gizi kurang atau gizi lebih atau sudah tergolong normal. Yang kedua, pemeliharaan status gizi dapat dimulai dari awal pembinaan bila status gizi sudah optimal. Bila optimal, dimulai setelah optimal. Pertandingan: mengatur makanan atlet selama saat pertandingan perlu dilakukan, terutama untuk atlet yang bertanding lebih dari 60 menit. Transisinya: mengatur makanan atlet setelah masa pertandingan berlaku dimaksudkan untuk memulihkan kondisi fisik atlet dan mengisi kembali cadangan glikogen yang habis setelah dipakai dalam pertandingan. Terima kasih sebelumnya. Itu saja presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.